Wah, makin gede sih Thomas. Thomas ini tuh saya dapat dikasih sama temen-temen. Jadi teman saya ada yang ternak iguana hijau. Jadi banyak banget nih temen Panji reptiler yang punya kemampuan keren buat ngebreeding iguana hijau. Cuma nih iguana bisa jadi masalah suatu saat kalau populasinya di kandang nggak dikontrol, ya. Kenapa? Pertama adalah iguana itu adalah reptil yang bisa banget bertahan di iklim tropis Indonesia. Mengingat mereka berasal dari Amerika Tengah yang iklimnya itu hampir sama dengan di Indonesia. Di daerah asalnya hewan ini sudah menginvasi daerah Florida bahkan sampai ke Kolombia dan membuat beberapa masalah di sana. Hewan invasif itu selalu membuat masalah ya teman Panji. Ayo Thomas. Saya tidak berani memelihara iguana betina akhirnya di sini. Kenapa? Karena khawatir nanti jadi banyak dan akhirnya membuat saya bingung. Oke, soal layar Saigon. Sekarang kita bakal geser, kita kenalan sama salah satu kadal besar, bukan biawak. Sejenis londok justru malah. Nah, kalau yang ini beneran londok, tapi raksasa. Asalnya itu dari Sulawesi dan juga Maluku. Siapa dia? Yes, soal layar. Hey, Dragon. Sini, Ken. Oke, kenalin. Ini namanya Dragon. Dragon is naga. Seperti halnya naga, dia memiliki sirip yang melekuk, ya, dan juga seperti layar. Dari ekor inilah hewan ini disebut soal layar. Selewat, hewan ini mirip banget sama yang namanya iguana. Tapi kalau dilihat baik-baik dari mukanya, beda banget teman-teman. Ini termasuk golongan agamid lizard ya, atau londok. Ya, agamid lizard adalah termasuk jenis londok lokal yang banyak ditemukan di seluruh area di Indonesia. Dan banyak banget jenisnya teman-teman. Kalau yang ini yang dari Sulawesi, dia memiliki layar yang justru mirip banget kayak ekornya dinosaurus zaman prasejarah dulu. Bahkan nama hewan ini untuk nama latinnya itu diambil dari kata Hydrosaurus ambonensis untuk yang di Sulawesi dan Hydrosaurus weberi untuk soal layar yang ada di Maluku. Nah, apakah hewan ini dilindungi? Jawabannya adalah pernah. Namun karena ada regulasi revisi dari permen yang 2018 kemarin, hewan ini dinyatakan tidak lagi dilindungi. Namun dalam kuota tangkap liarnya, jenis dari soal layar itu dibatasi untuk penangkapan alamnya. Terus saya dapat dari mana ini? Dikasih temen, nggak tahu. Hasil penangkaran, nggak tahu juga. Hasil, lu hasil tangkaran atau hasil alam? Hah? Alam? Oke, alam. Oke. Ya, tempat ini Panji buat dan Panji bangun selain untuk menjadi shelter atau tempat rescue, penampungan dan penyelamatan hewan non dilindungi yang memang konflik atau serahan dari teman dan masyarakat. Ada hewan yang memang harus dilepas dan ada juga yang akhirnya kami rawat di sini karena ya beberapa faktor. Di antaranya adalah untuk kepentingan pendidikan dan edukasi penyadartahuan terhadap masyarakat tentang upaya pentingnya mengajak mereka melestarikan bersama satwa liar, khususnya reptil dan ular. Ya Allah, ribet amat, mau dibawa kemana? Mau jemur? Oh, habis jemur. Ini teman-teman, aku mau kasih lihat teman-teman juga nih sekalian. Mumpung Mang Kapa lagi bawa ke sini. Ini adalah iguana similis ya. Iguana similis ini asalnya juga dari Amerika teman-teman, atau hewan invasi. Dan mereka merupakan reptil yang larinya cepat banget teman-teman. Bahkan merupakan satwa jenis reptil dengan speed lari tercepat di darat. Ngeri nggak coba? Serius, ini larinya kenceng banget. Gak percaya, kenceng, lepas nih ya. Mang, kejar Mang.
Ya, ya. Nah itu teman-teman. Jadi di sini edukasi juga, Mang. Jadi biar teman-teman tahu bahwa satwa yang udah dipelihara dengan yang di alam itu nggak bisa disamakan. Walaupun sama-sama liar. Dimana walaupun mereka dikenal sebagai pelari yang ulung, tapi saat dipelihara dan sudah terbiasa dengan manusia, akhirnya si similis ini hanya melet-melet aja. Dan abis itu tulah toleh ke kita, minta makan. Dasar similis. Sini ah. Karena hewan ini udah Panji pelihara dari kecil, teman-teman. Terus ini londok bukan? No, bukan. Mereka siklura. Jadi jenis hewan iguana dari kerabat lainnya ya. Dan jenis ini adalah spesies yang unik. Kenapa? Karena merupakan iguana yang jarang banget beraktivitas di atas pohon atau arboreal. Mereka terestrial. Selain ini, Panji juga masih punya nih koleksi kadal mirip londok lain. Oke, kita kenalan sama banana spinitail iguana, teman-teman. Wih, ini dia. Ludrak banana spinitail. Jadi, jenis banana spinitail yang satu ini adalah jenis banana iguana yang cukup sulit untuk ditemukan. Kenapa? Mengingat di alamnya pun hewan ini populasinya udah cukup susah ya. Nah, kalau si milis ini masih banyak itu deh teman-teman. Apalagi iguana hijau, malah justru dia overpopulasi dan invasi. Hei, mau kemana? Para kadal itu umumnya lebih berekspresi daripada ular. Kenapa? Karena mereka memiliki kaki, telinga, dan juga beberapa indera perasanya juga bekerja dengan baik. Berbeda dengan para ular yang tidak berekspresi. Mereka tidak bisa kedip, mereka nggak punya telinga, dan juga mereka agak rabun. Sedangkan kadal, penglihatannya bagus, pendengarannya baik, penciumannya juga oke, dan mereka punya kaki. Ya, terus itu mereka berekspresi. Wah, iya lupa teman-teman. Ternyata Black Horse itu punya juga Rhinoceros iguana atau iguana badak. Cuma mengingat hewan yang satu ini memiliki karakter yang emang galak sekali. Jenis iguana ini adalah jenis iguana yang banyak dikembangbiakan untuk konservasi di seluruh area dunia. Kenapa? Mengingat populasi mereka di alam juga memprihatinkan teman-teman. Kasihan ya. Ngomong-ngomong, kita bukannya punya Brachycela jubata ya? Bunglon surai. Ada. Teman-teman mau tahu seperti apa sih Brachycela jubata atau burung surai atau bunglon surai? Ya, bunglon atau lodok lokal Jawa yang memang asli dari Indonesia. No, bukan kalotret ya. Di sini kita lihat. Lizard, bunglon surai. Hanya ada satu bunglon surai seperti ini di dunia. Sebelumnya ada beberapa temanku yang punya juga. Tapi nggak bertahan hidup lama karena memang karakter dari jenis ini itu mudah banget stres kalau dikurung teman-teman. Nah, yang kita cari ada di sini. Brachycela jubata ini atau bunglon surai ini dulu dikip dari kecil banget karena nemunya juga pas kecil. Karena albino aku pikir kalau misalkan di hutan akan mudah dimangsa oleh predator kan. Ya walaupun alam yang berperan tapi lebih baik kalau diselamatkan sih sebetulnya. Memelihara bunglon surai itu sangat mudah. Dimana mereka itu cukup jangan terlalu sering dipegang atau dihandle ya. Berikan tempat yang nyaman dan lembab. Ini dia teman-teman. Agamid lizard, bunglon surai. Hanya ada satu bunglon surai seperti ini di dunia. Sebelumnya ada beberapa temanku yang punya juga. Tapi nggak bertahan hidup lama. Karena memang karakter dari jenis ini itu mudah banget stres kalau dikurung teman-teman. Tapi nggak tahu. Yang satu ini betah tinggal sama Panji. Bahkan makannya pun lancar. Kita di sini kasih ulet Hongkong atau jangkrik pakan burung buat makanannya. Irit banget makanya teman-teman. 2 ekor itu per 1 hari ya, 2 ekor jangkrik. Nah, terus kenapa Panji nyimpen hewan ini? Jadi ya udah, karena emang albino aku takutnya ntar dimakan predator. Mending di sini kan teman-teman.
Yang normalnya udah susah, apalagi yang albino kayak gini kan, unik, langka. Kita harus bangga loh, ini punya Indonesia teman-teman. Asli endemik nih Indonesia, ya. Dan sedihnya adalah yaitu punah sih enggak, tapi udah rentan menuju punah karena spesies pengganggu atau alien spesies, yaitu Calotes versicolor. Tapi katanya si Ray, kemarin tuh aku habis surfing sama Ray ke Subang. Dia bilang di dekat rumahnya masih ada spot hairpin di mana dia sering banget lihat bunglon surai. Oke, kita balikin lagi ke atas. Wes, oke. Salah nggak ya jalannya ya? Katanya sih di Ciherang teman-temannya ini. Malah masuk ke kebun. Ada jembatan depan tuh. Wah, ke situ. Sini ternyata masih ada jenis apa ini? Kepih. Ya, nih teman-teman. Kepih ini adalah sejenis serangga yang memakan pucuk daun nih ya. Jadi pucuk-pucuk daun kayak gini yang masih muda, itu sama si kepih ini dimakan. Nah ini lihat, ini ada kepih coklat. Nah kepih itu sebenarnya nggak bahaya sih dia kalau untuk kita pegang. Dan ini agak langka nih teman-teman. Tuh ya, kepih daun. Hewan ini punya pertahanan yang luar biasa. Jadi saat kita tangkap, bau banget teman-teman Ji. Bau banget sumpah. Ray, aduh, di mana sih si Ray? Nah. Ya. Ini. Sok. Pinter. Ray. Mau dibawa kemana, bagi-bagi. Jangan semuanya, rakus banget kamu. Sini, sini. Itu, si Ray di sana lagi casting. Yuk, kita langsung ke sana aja. Oh iya. Ray mah kirain deket, jauh banget. Ray, gabus gede, Ray. Itu. Wih. Strike. Cana non ngaranna apa? Cana ceriata apa? Lepas mau ya? Hah? Sok ambil dong. Gede loh. Udah mulutnya lebar, giginya juga lumayan. Ini benar-benar predator dia. Kalau misalkan ada di satu zona perairan kayak gini, udah ngabisin ikan yang lain ini mah. Bener sih. Tapi dia kayaknya juga berantem deh tuh sama. Tuh. Ada luka di buntutnya sama di mulutnya soalnya tuh teman-teman tuh. Ya, nggak mulus badannya. Hei, Pal. Coba. Hei, bawa sini yuk. Masih ini ya. Masih ngelawan. Ini buat ukuran gabus udah gede belum sih, Pal? Belum. Bisa gede lagi? Kalau ini cana striata. Jadi cana itu ada banyak jenisnya kalau nggak salah ya. Bahkan di beberapa tempat, bahkan di rumah saya pun saya piara sih sebenarnya cana. Tapi bukan yang jenis ini, yang Maruleudes. Jadi yang dari Kalimantan. Kalau striata ini dia siripnya bagus dan posturnya sebenarnya pengawakannya juga bagus untuk jadi ikan hias ya. Bisa. Cuma warnanya flat banget, coklat gini doang, kayak warna ular kadut. Enggak, kalau misalnya gabus ini di mana tempat? Di mana tempat? Jadi kalau misalkan tempatnya di hijau, warnanya masuk ke hijau. dia ngikutin air kayak. Air. Tempatnya tinggal.
Oke, jadi kayak ikan lele, teman-teman. Gabus tuh salah satu walking fish ya, atau ikan yang bisa berjalan di darat, dimana mereka itu punya kemampuan untuk hidup dalam kondisi ekstrim. Ya, ketika air surut, mereka kadang membenamkan dirinya atau mengubur dirinya di antara lumpur, hingga nanti kemudian musim hujan datang, air kembali ada. Iya kan, Pak? Jadi mereka ini ekstrim, jadi tingkat hidupnya ngeri, aneh, dan kuat juga dia nih. Oke, ini mau isi apa ini? Jangan dibuang lagi lah, kasihan. Ah, kalau dimanfaatin boleh. Sampai lupa kan keasikan sama tempatnya nih, bagus banget. Saking asiknya tadi mancing, terus kita makanin buah itu. Dapat ikan, akhirnya lupa teman-teman kalau misi kita kesini adalah nyari bunglon surai. Cuma karena sekarang habitat dari bunglon surai udah diambil alih oleh bunglon pengganggu invasi, akhirnya membuat si surai kalah saing di habitat aslinya sendiri dan nggak tahu ngungsinya kemana. Di belakang kameramen gua ada binatang. Arya, itu apaan tuh? Itu, otter. Itu di kolong tuh. Itu. Pakai. Iya, bau ikan dia datang ya. Tuh. Ih. Ya. Ini. Sok. Pinter. Oh. Ray. Mau dibawa kemana, bagi-bagi. Jangan semuanya, rakus banget kamu. Sini. Namanya siapa, lucu banget. Ini gembil. Otter ini emang cerdas. Mereka ini. Kaget ya. Nah, teman-teman, ini hati-hati ya sama otter. Mereka itu hewan yang kadang hidupnya berkoloni. Datang satu, belum tentu di belakang sana itu nggak ada. Kalau dia kita tangkap terus dijerit, wah, kena kita udah selesai. Dan mereka biasanya kalau di habitatnya itu dominan, kagak takut sama makhluk kayak kita manusia. Cuma sayangnya ada di beberapa tempat itu kadang ketika tingkah laku otter ini baik ya, atau mereka percaya sama manusia kayak sekarang ini, itu dimanfaatin jadi waktu yang kayaknya beruntung banget gitu. Bulu kayu, wah, pukul palanya sampai mati. Dimakan otternya, kasihan kan teman-teman. Yang dimakan mah ikan aja, jangan otternya. Ini hewan bener-bener bagus banget dan mereka predator dari para kepiting, kemudian ikan, ya, dan juga predator dari beberapa jenis reptil juga ya, kayak ular tuh dia makan loh harusnya. Yang kecil-kecil ular air tuh, kadut, enidris apa. Ini Panji lagi bingung. Lu tuh sebenarnya mau ngapain sih? Ngambil ikan gua mau masak, dimakan kagak. Indus-indus doang, dibuat mainan. Mau lu apa? Hei. Ngomong-ngomong otter nih teman-teman. Ada sedikitnya 3 spesies otter kalau nggak salah yang udah masuk daftar kategori hewan dilindungi. Jadi ada topak lebar, aku lupa lagi jenis-jenis yang 2-nya itu apa. Ini kaki kecil atau ya, yang ini mah nggak dilindungi ya? Ambil. Itu buntutnya udah dimakan sama dia. Berbagi kita ya. Itu buat kita kali, dibawa lagi sini sama dia. Tuh. Hah? Dia baru makan buntut. Akhirnya baik. Asli baik, tapi dibawa ke sini. Begitu dia ambil tuh, buntutnya dimakan. Selesai. Tahu diri. Minta doang dikit dari tadi tuh. Gua dulu dikit, potongannya katanya. Hah? Tuh. Pinter. Cuma lucunya otter ini gitu loh teman-teman. Mereka itu memang punya kayak semacam selaput buat berenang di pinggiran jari-jarinya. Bisa megang tuh ya. Tangannya bisa megang apa gitu. Ayo bayar. Minta lagi. Rusuk. Kasih, Pak. Iya. Gigit, tipal, gigit.
Itu kalau misalkan kita kaget takut, Pal. Itu mulai mau pergi itu ke tempat jauh. Iya, cuma ngambil buntutnya doang, no. Dipotek, makan hilang, kabur udah. Jadi itu tuh tuan rumah sini minta, woi, dapat ikan bagi-bagi, woi. Bagi jatah. Iya, pajak katanya. Oke, teman Panji, makasih. Karena sekarang Panji akhirnya bisa lanjutin makan karena ikannya masih disisain sama si otter yang tadi ambil ikan kita buat dimakan sama dia. Aduh, dasar satwa. Oke deh kalau gitu. Makasih ya. Jaga terus kelestarian satwa, minimal peduli, oke? Karena peduli itu mulai dari diri kita dulu, bukan orang lain. Assalamualaikum, salam lestari. Bye-bye. Dadah.